Halo teman-teman, siang ini kru kami sedang panen rumput pacong. Nah, ini ada Mbak Cemiran dan itu Kang Yoto. Nah, ini kita panen rumput pacong teman-teman. Tapi ini panennya untuk kita multifungsi ya, karena lahannya subur, pertumbuhannya bagus. Nah, akhirnya yang bawah kita jadikan bibit, yang atas kita jadikan pakan. Bisa dilihat ini Mbak Cemiran motongnya cuman seukuran dada, yang atas nanti untuk pakan, yang bawah untuk bibit. Nah, kalau mau dijadikan pakan semua ini juga bisa, asal teman-teman punya mesin chopper yang hasil potongannya 1-2 cm. Ini kambing domba beres. Tapi kalau teman-teman punya mesin chopper yang potongannya 3-4 cm, itu ininya nggak begitu kemakan, kecuali yang terutama yang ini, yang bawah. Ini bagian bawah ya teman-teman, udah keluar akar ya ini. Nah, ini bagian bawah. Ini walaupun keras tapi manis. Nah, yang katakanlah 1/2 meter ini agak keras. Ini memang sudah bibit. Yang atas ini kalau di chopper ini udah masih ludes saja dimakan. Nah, Mbak Cemiran motongnya seperti itu, Kang Yoto juga ya, seperti ini. Ini untuk pakan kambing, domba, jenis apapun doyan, sapi juga doyan. Teman-teman, ini asal muasalnya Mbak Cemiran. Ini dulu asal muasalnya lahan kayak apa, Mbak? Lahan kayak gitu ya? Ya, lahan kayak gitu. Ilalang, penuh ilalang, nggak terawat seperti itu. Nah, ini sebenarnya di pelosok-pelosok Indonesia itu banyak yang seperti itu teman-teman. Bahkan mungkin teman-teman semua yang menyaksikan video ini punya lahan dengan situasi kondisi yang sama. Artinya lahan yang hanya nganggur, ilalang, tidak bermanfaat. Ini bisa dirubah, yakin bisa dirubah dengan catatan ada airnya. Begitu airnya bisa datang, bisa diadakan, kita tinggal pupuk, diolah segala macam. Ilalang setinggi dulu, ilalang awalnya tinggi berapa, Mbak? Awalnya ilalangnya 1/2 meter. Sudah ada Mbak Cemiran ada ya? Ada. Ilalang pertama tuh tingginya segini teman-teman. Ilalang pertama. Kita berjuang ngalahin ilalang hanya dengan cara ditanami pacong. Panenan pertama ilalangnya masih tinggi lah 1 meteran lah panen pertama. Panen kedua mulai turun lagi. Jadi ilalangnya itu kalah dengan tinggi dan rimbunya si pacong. Nah, lahan yang nganggur, lahan yang nggak ada manfaatnya, lahan yang nggak produktif, bisa kita kelola teman-teman. Nah, sayang kalau punya lahan nggak tergarap. Wah, bagaimana saya nggak punya lahan ya, Mas? Saya ini semua sewa teman-teman, sewa semua. Saya nggak punya lahan yang khusus milik pribadi di saya tanami, nggak punya, semua sewa. Wujudnya kayak gini. Ini dulu wah ongkosnya top pertama. Cuman ketika saya tanam ini saya sekarang ongkos untuk pakannya turun drastis ongkos untuk pakannya, karena saya sudah waspada pakan dengan pacong. Nah, ini begitu dipanen seperti ini, nanti pupuknya masuk, pupuk dasarnya ya, pupuk dasarnya masuk, diairi lagi, terus kita lihat, oh ini ada sela yang sekiranya rumputnya mati, kita tancepin lagi gitu. Jadi ini hasilnya akan luar biasa. Kang Yoto ini panenan kepiro ya? Kepinten barat. Ini baru panenan ketiga kali di sini nih. Kang Yoto coba gini, Kang Yoto. Tuh. Ini umur 2 bulan teman-teman. Nih. Jadi Kang Yoto kurang lebih tingginya 170, tangannya ketemu 2 meter, nah ini 3 meter lah. Gitu. Ini dari lahan segini aja. Ini kemarin cuman sampai segitu babatnya. Kurang lebih cuman
20 kali 7 meter. Ini bisa untuk ngasih makan sekitar 400 ekor satu kali makan. Nah ini dapat gini lagi. Nah kalau teman-teman, wah saya tidak punya mesin chopper segala macam, oke, panennya usia 1,5 bulan supaya tidak terlalu keras batang bawahnya. Nah gitu teman-teman. Yuk kita lihat ya dulu lahan aslinya seperti apa, supaya ini teman-teman juga bersemangat. Oh ternyata lahan yang nggak produktif pun kalau diolah bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Ini teman-teman. Oke, ini asal muasalnya cuman seperti ini teman-teman. Gerumbul-gerumbul kayak gini nih, ilalang dan tanaman-tanaman yang ya liar-liar lah ini. Ini saya membuka dulu ada saluran air zaman dulu banget, zaman simbah saya. Terus saya buka ke sini, simbah saya sawahnya di sana, terus saya buka terus ketemu di sini. Akhirnya tiap hari bisa dapat air walaupun sedikit, tapi kontinu terus. Nah, lahan seperti ini bisa saya olah jadi lahan pacong produktif seperti itu. Oke, kita ke Pak Syekh yang sedang nyiapin bibit. Ini proses menyiapkan bibit. Ini ada Pak Syekh, ini ada Kang Jumanto, itu ada Kang Dianto. Pak Syekh, caranya bikin bibit gimana? Motongnya seberapa? Ya dikira-kira ada 2 ruas gitu. Ya, nah 2 ruas. Cara motongnya, nah ya dibuat sedemikian rupa biar nanti gampang nancepnya gampang nancepinnya itu. Dulu lahan yang itu tadi satu rumpun cuman 1 stek. Jadi 1 stek itu seperti ini teman-teman. Ini 1 stek, ini 1 stek. Dulu 1 rumpun itu cuma 1 stek. Nah, perjuangan dari kru-kru ini yang membuat lahan bisa jadi produktif. Lahan yang kering itu bisa berubah menjadi lahan yang jadi sumber pakan. Nah, biasanya bibit ini langsung kita kemas untuk para pemesan. Nah, ini ada yang pucuk nih. Ini kalau pucuk-pucuk seperti ini tingkat kemanisannya lebih tinggi daripada yang bagian bawah. Coba ya, supaya nanti teman-teman juga nyobain kalau sudah punya. Nah, ini saya kipas. Rasanya tengahnya tebu muda ya. Jadi ini manis ini teman-teman. Jadi kenapa kambing domba suka, karena ini memang manis. Nah, ini bagian agak-agak pucuk. Bagian bawah rasanya sama, cuman tingkat kekerasannya lebih. Logikanya gini, ketika pakan kambing domba itu kita cicipi rasanya enak, manis, asin, pasti dombanya lahap. Logikanya gitu. Nah, bagaimana ini kalau tanaman jenis rumput ini, kalau kondisinya di tanah yang kering, ya pasti tidak gemuk, pasti kurus-kurus, dan tingkat kemanisannya turun drastis. Nah, oke teman-teman, ini video singkat mengenai bagaimana kita mengolah lahan kritis, lahan minus menjadi lahan produktif. Teman-teman pun bisa, jangan menyerah, pasti ada solusi. Kalau nggak ada air, bisa didatangin air, bisa mompa, bikin sumur bor dan sebagainya. Kalau pengairan luas bisa pakai sprinkle dan sebagainya. Nah, yang penting kita semangat, pasti ada solusi. Oke teman-teman, jangan dianggurin tanahnya begitu saja. Mari kita rubah